Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang hebat. Untuk materi tarikh tema 5, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan terjadinya atau peristiwa penting setelah dakwah jariah yang selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Ista'idu lidua khaddu absarakum du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustaz akan menyampaikan peristiwa yang kedua. Kemarin Ustaz menyampaikan masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Peristiwa yang kedua yaitu terjadinya pemboikotan. Pemboikotan artinya melarang bertransaksi dan berkomunikasi. Kaum musyrikin Quraisy meminta Abu Thalib, pamannya, untuk menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Akan tetapi beliau menolaknya. Kemudian Abu Thalib mengumpulkan orang Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Kedua bani tersebut setuju, ya, kecuali Abu Lahab yang bergabung dengan kelompok kafir Quraisy. Melihat hal itu, orang kafir Quraisy marah dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib di daerah pemukimannya. Mereka menyusun kesepakatan untuk memboikot yang berisi mencegah masuknya makanan, minuman, dan kebutuhan pokok, larangan bertransaksi jual beli, tidak melakukan pembicaraan, tidak mengadakan perdamaian, dan tidak boleh ada belas kasihan terhadap dua bani tersebut. Pemboikotan ini berlangsung hingga Bani Hashim dan Bani Thalib menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh atau mereka akan mati kelaparan dan kehausan. Orang kafir Quraisy menulis naskah kesepakatan ini dan menggantungkannya di Ka'bah. Orang kafir melaksanakan pemboikotan ini dengan ketat dan keras selama 3 tahun. Akibat yang dialami oleh kaum muslimin, yang pertama, kaum muslimin memakan daun pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan kulit binatang. Para laki, perempuan, dan anak-anak menjadi kurus karena kelaparan. Transaksi jual beli barang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Dari peristiwa tersebut kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Allah menguji setiap yang beriman. Allah menyuruh untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah memerintahkan agar sabar dan menerima ketentuan Allah. Pemboikotan sudah berjalan selama 3 tahun. Ternyata masih ada hati nurani di beberapa orang tokoh Quraisy seperti Hisham bin Amr, Zuhair bin Umayyah, Abul Qahtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, dan Mut'im bin Adi, bermaksud untuk membatalkan isi kesepakatan musyrikin Quraisy. Sebelumnya Rasulullah telah mengabarkan kepada pamannya Abu Thalib bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat Bismika Allahumma, yang artinya dengan namamu ya Allah. Benar saja saat memasuki Ka'bah, Mut'im bin Adi mendapatkan kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah. Maka keluarlah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Peristiwa ini terjadi tahun ke-10 Nabian. Peristiwa yang selanjutnya adalah Amul Husni. Amul Husni adalah tahun kesedihan, tahun meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, dan istri Rasulullah Khadijah, terjadi 6 bulan setelah peristiwa pemboikotan. Amul Husni terjadi 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. 3 tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah demikian memuncak. Akan tetapi kesedihan itu tidak membuat Rasulullah pantang semangat.
Beliau tetap berdakwah karena yakin bahwa Allah akan menolong setiap orang yang menolong agama Islam. Hijrah Rasulullah ke Taif. Meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah membuat orang musyrik semakin leluasa berbuat kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Atas saran Abu Bakar, Rasulullah berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Syakif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawanya dari Allah. Namun setibanya di Taif, seruan beliau ditolak. Mereka menyingkirkan makanan dan minuman ketika Rasulullah lapar dan haus. Bahkan mereka mengarahkan kaum penjahat dan para penduduk untuk memaki dan melempari Rasulullah dengan batu. Zaid bin Harisah melindungi Rasulullah dengan badannya dari lemparan batu orang-orang Bani Syakif hingga kepalanya menderita luka. Akhirnya Nabi dapat melepaskan diri dengan susah payah. Beliau merasa sedih, risau, dan gelisah. Beliau bersabar dan mengadu kepada Allah akan kelemahannya. Kemudian Allah SWT memberinya pertolongan. Malaikat Jibril turun ke hadapan Nabi dan menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Rasul meminta keturunan mereka menjadi kaum yang beriman. Setelah itu Rasulullah SAW bersama Zaid meninggalkan Taif dan kembali ke Makkah. Dari peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, orang yang beriman akan diuji oleh Allah dan diperintahkan supaya bersabar. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Niscaya hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam hijrah ke Taif, Rasulullah menampilkan akhlak yang paling mulia sebagai seorang da'i. Di antaranya Rasulullah mempunyai semangat yang tinggi untuk berdakwah. Rasulullah sangat pemaaf meskipun beliau disakiti. Rasulullah mempunyai harapan yang tinggi agar penduduk Taif masuk Islam. Anak-anakku level 4 yang Ustaz sayangi, kemudian kalian kerjakan halaman 76 dan 79. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.